Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini aku lagi di BBS Farm bersama dengan Kang Zulfikar di sini. Kang, thank you banget loh udah dibalik main ke sini loh. Ini tuh di Jatinangor ya? Di Jatinangor di mana sih ini alamatnya, Kang? Lebih lengkapnya mungkin ke arah Kiara Payung aja biar gampang. Nah, benar Kiara Payung. Pokoknya depan SMP 3 Jatinangor. Ya. SMP 3 Jatinangor. Aku tuh kan emang kuliah di sini juga di Jatinangor ya, tapi jarang banget naik ke atas sini ya. Ternyata ada farm yang lumayan gede loh di sini. Lihat guys ya di sini ya. Tuh. Gimana Kang, bahkan apa? Bahkan di Unpad sendiri kan sebenarnya ada kandang, Bal. Unpad juga punya kandang sendiri. Oh iya. Sebenarnya ada itu di dekat rumah sakit hewan, ke atasnya sedikit itu ada kandangan banyak. Kayak gini-gini juga sama. Lebih kecil. Lebih kecil ya? Lebih kecil dan dia lebih banyaknya lokalan untuk kurban aja. Gitu. Soalnya aku tuh dulunya emang bukan pemerhati yang begini-gini sih, jadi ganggu aja gitu. Walaupun sudah 4 tahun di daerah sini nggak tahu ada yang begini-gini. Nah di sini ada sapi-sapi banyak banget guys. Ini sapinya gede-gede banget loh. Ini jenis apa, Kang? Ini jenis Brahman sama jenis Drogmaster. Drogmaster Brahman. Ya. Oke. Brahman itu yang kayak gimana tuh ciri khasnya tuh? Brahman itu dia si badannya ada punduknya, lebih ada kelihatan punduknya ya. Oh, lebih kelihatan ada punduknya gitu ya. Terus si kupingnya itu dia lebih lebar. Itu kok ada promo kawin sih? Itu kawin atau gimana sih? Ini jantan betina, Kang? Ini kita betina. Oh, betina semua di Ya, sini. Tapi kok dia tadi kayak mau naik-naik sih? Itu ngapa tuh maksudnya tuh? Ya itu dia biasanya lagi birahi. Oh, lagi birahi. Oh, mau betina juga naik juga dia. Kok nemplok juga ya betina? Namanya juga hewan. Namanya juga hewan, bener. Punya akal. Ini sebenarnya dia impor gitu kalau Ya ini. ini kita sapinya datang dari Australia langsung ya. Impor dari Australia langsung gitu. Coba dilihat lebih dekat dari sini nih, tapi pelan-pelan. Karena sebenarnya tuh si sapi ini kalau misalnya pelan-pelan mah dia masih oke lah ya. Tapi kalau misalnya ada gerakan kenceng cepet kayak gitu, dia langsung pada lari semua gitu ya. Saya balik lagi ke sifat alaminya dia ya, liar, alaminya. nggak pernah ketemu manusia gitu. Karena dulu kata Kang Zulfikar juga ini di Australianya tuh dia memang di dalam apa kayak ada di ladang kayak gitu. Ya di ladang. Di ladang, di kebun apa kayak luas kayak gitu, di padang rumput gitu. Ya kayak savana gitu lah. Savana kayak gitu. Dia dilepasin. Dilepas. Gitu. Oh, suruh cari makan sendiri gitu-gitu ya. Biasanya nanti beberapa periode tertentu dia digiring sama peternaknya ketika emang sudah mau panen misalkan. Oh, begitu. Dia dikumpulkan dalam satu tempat, nanti diseleksi mana yang mau dipanen, baru dikirim kayak gitu. Wah, jadi kayak gitu. Kalau tadi kan ada yang Brahman, satu lagi tadi apa? Ada Drogmaster. 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 Itu yang kayak gimana tuh? Ada nggak di sini pasti ada kan? Kalau deket-deket ini. Drogmaster di sini susah ya, susah. Sebenarnya perbedaannya nggak akan terlalu kelihatan ya antara Drogmaster sama Brahman. Cuman kalau misalkan Brahman itu mungkin di sebelah sana itu ada yang lebih Brahman gitu. Oh, ada yang lebih Brahman daripada Brahman gitu ya? Oh, berarti Brahman juga ada yang Brahman banget, ada yang Brahman aja gitu? Ya, karena kan gitu. Istilahnya hewannya udah berbagai macam, istilahnya udah di cross udah di cross gitu ya? gitu. Iya sih. Nah ini kalau yang putih-putih kayak gini udah Brahman. Oh, ini Brahman banget nih kalau putih. Banget. Oh, berarti waktu itu kita kurban tuh Brahman guys. Aku baru tahu ternyata putih gini Brahman. Ini ada tanduknya tapi tetap betina tuh. Tetap betina. Sebenarnya ukuran tanduk atau enggak sih bukan patokan. Bukan patokan berarti ya? Tetap patokannya di alat reproduksinya. Alat reproduksinya. Gitu. Oke. Iya sih, itu juga ada kayak kelenjar susu kayak gitu kelihatan tuh kalau misalnya secara ini nih. Ya, emang bener kan ya kelenjar susu kan? Iya, itu. Tuh guys, ada kambing. Jadi langsung pada takut. Ada kamera deket takut. Tapi ini kalau misalnya kita bersihin kandang kayak gitu, kita langsung masuk aja gitu, bahaya atau enggak tuh? Kalau misalkan kita pembersihan kandang, biasanya sapinya ini kita rotasi dulu atau dimutasi dulu ke pen kita yang kosong. Oh jadi gitu. pen itu tuh ini ada pintu, ini satu pen berarti? Kamar lah. Oh, kamarnya. Kamarnya Oh, berarti kalau misalnya ini mau dibersihin nih, berarti sini semua digeser ke sana ke pen yang paling pojok gitu ya? Pokoknya pen yang paling kosong aja di mana kita pindahkan dulu untuk sementara ke situ. Oh, jadi nanti kayak puzzle-puzzle dipindah-pindahin, bersihin gitu. Bahayanya apa tuh kalau misalnya kita langsung bersihin kayak gitu? Bahayanya yang pertama keselamatan ya, untuk keselamatan dari pekerjanya karena dia liar. Terus yang kedua itu nantinya timbul si hewan ini akan stres. Oh, stres gitu. Juga ya gitu. Yang namanya hewan stres, pertama ya dia marah, nantinya dia berontak lah. Males makan juga ntar jadi dan makan nanti juga keganggu makannya, nanti dia berat badannya akan susut gitu. Oh, karena di sini tuh memang lebih berfokusnya tuh ke penggemukannya gitu ya. Kita lebih fokusnya ke penggemukan. Ke penggemukan kayak gitu loh guys. Ini yang paling berani nih dari tadi. Yang lain tuh ya guys ya kalau teman-teman lihat pada nguyung ke sono ke pojok, tapi dia paling berani nih si 366 tuh kan malah nyamperin dia. Halo guys. Ini kasih makannya tuh sehari habis berapa nih buat satu fans ini nih? Fans ya apa sih? Biasanya macam-macam, cuman rata-rata kita hitungannya per karung ya kan. Kita pakai pakannya itu ada 2 jenis, ada hijauan sama konsentrat. Konsentrat itu yang kayak coklat-coklatnya gitu loh, tuh yang bubuk-bubuknya gitu, yang serbuk-serbuknya. Kayak pelet-pelet gitu tuh gimana sih? Itu campuran dari beberapa bahan pakan sih. Pokoknya mah ada kurang lebihnya ya? satu pen itu kita perhitungannya tetap di populasi, hitungannya per ekor. Contoh kalau yang di pen ini kurang lebih seharinya itu kita bisa 7 sampai 10 karung. Yang satu karungnya itu kita beratnya 50 kilo gitu.
Ini satu pen 7 sampai 10 karung Ya, berarti. berarti kan kurang lebih kaliin 50, ya kurang lebih 350 kilo. Cuman kan dibagi ekorannya. Ekorannya ini kurang lebih ada 30-an. Jadi 30-an ya. satu ekor kebagian 7 sampai 10 kilo konsentrat. Itu sebenarnya ada rumusannya nggak sih buat ngasih makan kayak gitu? Kalau nggak salah tuh berapa persen dari tubuhnya gitu? Emang ada kan ya sebenarnya ya? Simpelnya gitu. kalau hewan sapi atau ruminansia, dia hitungan kebutuhannya itu 3% bobot badan, tapi dalam bahan kering ya. Ada bahan kering. Oke. Gitu. Dalam bahan keringnya itu 3%, nanti hitunglah berapa gitu. Contoh kayak misalkan bobot 300, kebutuhan bahan keringnya 3%, berarti kan kurang lebih 9 kiloan bahan kering gitu. Oh, bahan kering ya. Kalau kondisi kayak gini itu disebutnya bahan S-fit lah, atau bahan langsungannya gitu. Nanti itu ada hitungannya lagi gitu. Ada hitungannya ya. Oh, pokoknya kalau misalnya mau berkecimpung di dunia ini juga kita harus benar-benar kayak paham akan itunya semua ya. Jelas. Karena jangan asal-asalan aja karena gitu kurang ya. lebih 70% itu biaya produksi di pakan gitu. Di pakan, jadi ya? sebaik mungkin kan kita meracik pakan ini yang efektif, efisien juga untuk sih, bener-bener. biaya produksi kita nggak terlalu tinggi gitu. Dan hasil pun tetap bagus, maksimal gitu. Wow. Kalau ini nih yang ukuran di sini nih kurang lebih berapa ini bobotnya Kang ini? Kalau berarti kan ini kan, dia kan tiap ininya per bobot lah ya, supaya kita grade. per Kalau yang grade-nya. ini itu 450 ke atas. 450 ke atas ya? Bobot awalnya ya, Bobot gitu. awal. Kita belum berbicara panennya. Panen, bobot awalnya. Biasanya tuh dipanen kalau udah berapa tuh? Atau enggak, atau per bulan aja gitu? Atau ada Hitungannya bulan gitu? kita patokannya per hari dulu. Per hari. Biasanya kalau yang kurang lebih bentukannya kayak gini, biasanya kita kurang lebih 30-40 hari. Nanti kita timbang, kalau misalkan udah bagus, baru dipanen. Selain juga bobot, itu ada yang namanya BCS ya, Body Condition Score gitu. Oh, sumpah banyak banget rumusnya ya. Ya kalau misalnya nggak banyak mah kuliah peternakan nggak akan lama gitu kan. Iya, Ini kebetulan Kang ini di peternakan kan lu kan? Kebetulan saya lulusan peternakan. Oh, memang ini sudah passion banget ya sama hal-hal seperti ini ya. Kita langsung lihat lagi ya ke sini ya. Boleh. Tuh, udah guys. Dia langsung kepalanya pada lagi makan. Sorry ya. Lagi makan dia tuh. Tahu aku ngambek. Langsung nggak jadi makan ya. Ini kalau kasih makannya by the way sehari berapa kali, Kang? Sehari biasanya kita 3 kali. Tiga Yang kali? rutinnya ya. Rutin, Kayak pagi, siang, sama sore. Nah, sama nanti sore. malam biasanya kita ada tetap pemantauan juga. Oh, dipantau Kalau ya? misalkan bak pakannya dia udah habis, kita coba tambahin. Oh. Kayak gitu, karena kita ngejarnya tetap ngejar ke pertumbuhan gitu ya. Pertumbuhannya dia. Pembumukannya dia. Gitu. Ini sapi-sapi di sini tuh berarti yang kayak di pasar-pasar kayak gitu salah satunya diambil dari kayak gini-gini juga ya di sini juga ya. Jadi sapi-sapi penggemukan kayak gini, yang sapi-sapi impor kayak gini, tujuannya itu untuk nanti pemotongan di RPH dagingnya itu yang biasa kita temuin di pasar-pasar. Oh, yang kayak Gitu, gini-gini. pasar-pasar ternyata ya. seharian gitu. Dari jenis-jenis sapinya mah kalau di pasar kan biasanya nggak ada kayak sapi apa gitu. Ya, pokoknya sapi-sapi yang kayak gini ya, berarti jenis Brahman kayak gini ya. Iya. Rasanya beda nggak sih? Maksudnya daging sapi Brahman sama rasa daging sapi si tadi satu lagi apa namanya? Yang di sini. lokal. Bukan tadi apa namanya tuh? Brahman sama Drogmaster. Nah, ya itu sama atau Sebenarnya kalau dari segi daging nggak terlalu beda sih, sama-sama aja. mirip-mirip aja ya. Cuman beda jenis aja. Mungkin hanya pecinta daging yang benar-benar cinta dan sayang sama daging yang bisa membedakan guys ya, kalau aku agak terlalu paham ya. Iya. Tuh kalau misalnya teman-teman lihat juga nih dia pada makan, tapi kalau misalnya kita gerak ke sini tuh dia langsung pada mundur-mundur kayak gitu. Jadi seperti itulah ya. Ini selain ada sapi buat pedaging juga sebenarnya di sana tuh ada buat susu kayak gitu ya. Ya, itu buat sapi merah susu. perah. Tuh guys di situ tuh bisa lihat lah cara itu ya. Tuh di situ ada sapi perah. Atau kita langsung aja ke sana deh Kang. Mau lihat deh sapi Boleh, perah deh. boleh. Jenisnya apa sih kalau sapi perah Kalau kayak sapi gini? perah biasanya jenisnya Friesian Holstein atau biasa disebutnya FH. Oh. Dia dari Belanda. Dari Belanda dia. Makanya kan kalau ngelihat produk-produk susu itu ada sapi kayak gini, latar Iya, belakangnya bener. baling-baling. Bener. Oh Iya, iya, karena itu dia bener. Tapi menceritakan- emang si sapinya itu hitam putih begini ya? Iya, Kalau buat dia- susu biasanya iya, rata-rata dia ya? warnanya kayak gini. Oh, alah. Kalau ini nggak apa-apa, definisi- dideketin. Oh, dia mah emang udah sering Soalnya udah sering. disosok lah. Ih, dia mah nggak takut ya dideketin juga ya. Paling tadi emang kalau dideketin dia langsung pada kabur ya. Iya. Ini apa nih yang beginian nih? Ini tuh mineral blok. Oh, mineral block. Terus sama dia dijilat-jilatin Iya, dulu gitu ya. gitu. Karena kan sapi perah yang utamanya mineral ya. Jadi takut mau dipegang. Yang paling utama juga mineral gitu ya. Mineral. Oh, jadi Dan kayak gitu protein. tuh. Karena Protein. dia kan menghasilkan susu ya. Susu itu protein. Ini berarti ada usia produktifnya juga kan buat nyusu, buat susu kayak gitu ya? Ada kurang lebih kalau secara literatur ya, secara teori itu 7 tahun. 7 tahun tuh. Ya. 7 tahun dia udah 7 tahun ke atas dia susunya udah Ya, mati gitu ya. Enggak maksudnya udah nggak ada susunya gitu ya. Bahkan di bawah 7 tahun pun sebenarnya menuju ke 7 tahun itu dia udah menurun Oh, produksinya. udah menurun
ya. Masih produksi tapi produksinya udah turun. Kosnya rata-rata berapa tahun nih Kang? Kalau di sini sih masih lumayan muda-muda sih, di bawah 7 tahunan lah, di bawah 5 tahunan, masih muda-muda. Kalau buat bobotnya biasanya berapa sih yang kayak gini-gini nih? Kalau bobot yang kayak gini biasanya lebih gede-gede, dia bisa ke 500 ke atas. Wah, lama Sapi gede perah ya itu. ternyata ya. Gitu. Tapi kalau misalnya biasa sapi yang kayak gini nih, tapi dia udah habis masa kayak bisa mengeluarkan susu tuh, Ya. itu biasa dipotong juga atau gimana tuh? Ya, dipotong. Dipotong juga Ada ya? istilahnya namanya afkir. Oh, afkir. Iya. Dia dipotong. Dipotong juga ujung-ujungnya ya. Jadi emang si sapi ini tuh segala macam apapunnya tuh bisa dimanfaatin Bisa, ya. bisa. Kalau si Brahman tadi diperah susunya gimana tuh? Beda? Beda, karena dia bukan buat diperah kecuali kita merah ketika dia melahirkan anak Brahmannya gitu ya. Karena kan kita ngejar kolostrumnya ya. Oh, kan iya, yang iya. namanya ketika melahirkan itu kan ada yang istilahnya kolostrum, itu kan antibodinya si anak nanti lah ibaratnya. Oh, berarti diperah juga buat anaknya gitu Buat ya? anaknya. Kalau buat kita kayak gitu, buat dikonsumsi nggak enak gitu atau Nggak, gimana? Produksinya Produksinya kecil. susah. Oh, Karena kan kecil dia ya. emang bukan sapi untuk perah gitu. Jadi misalnya kalau ini mah dapat sekian liter sehari, Ya, kalau itu paling kalau cuma itu sekian kebutuhan. mililiter. Kecil ya. Oke, ini bener-bener kayak dia tuh jinak banget. Bahkan kita deketin pun dia santai ya. Bahkan kalau misalnya ada orang masuk pun kayak gini juga masih aman-aman aja Masih ya di aman, sini ya. karena dia udah Aman-aman biasa sering ketemu orang kan. ya. Iya, orang sering dicocok kata aku juga. Itu tuh lagi proses ngambilnya kayak gitu tuh. Iya, proses pemerahan. Oh, boleh lihat nggak Kang prosesnya Boleh, Kang? Penasaran nih sama proses pemerahannya, sumpah ternyata kayak gitu ya. Iya. Kirain tuh kayak diperah pakai tangan gitu udah nggak zaman ya Udah sekarang ya. nggak, udah Pak. udah nggak zaman, itu zaman penjajahan Belanda kayaknya begitu tuh. Tuh, kita langsung aja lihat deh guys ya. Penasaran aku. Tapi kalau di pemerahan sapi. peternak rakyat masih ada yang pakai Oh, masih ada tangan. yang kayak gitu ya? Iya. Kayak misalnya di perkampungan kayak Ya, gitu-gitu tuh. kayak gitu. Wah, tapi lebih bagus kayak gini, lebih maksimal kayak gini ya sebenarnya ya. Sebenarnya lebih maksimal pakai mesin. Penasaran nih. Ini aku beruntung banget nih guys nih, bener-bener boleh main dan ngelihat segala-galanya yang ada di sini nih. Tuh, ternyata di sini juga berternak soang. Pemanis ya. Pemanis ya. Dia juga warnanya sama lagi putih hitam kayak gitu. Jadi Jangan-jangan keluar dari sini. jangan-jangan mereka masih bersaudara lagi. Lalu ngomong apaan sih? Bodoh amat ya. Kayak gimana ini tuh berarti? Nah, Oh, ini. Dia pakai sistemnya pakai sistem gas gitu. Oh, pakai gas gitu. Ini Oh, alat kayak gitu buat ya? yang langsung ke putingnya. Oh, keputingnya kayak gitu ya. Nanti dia narik sendiri. Itu berarti butuh waktu itu kali ya, berkala gitu, berapa menit atau berapa itu berapa buat menit nanti ketika kita ngelihat udah nggak ada susu yang keluar, berarti itu udah habis gitu. setiap hari itu berarti bisa tuh digituin. Kita kalau pemerahan itu biasanya sehari 2 kali. Oh, sehari malah 2 kali ya? Pagi sama sore. Pagi sama sore. Oke. Berarti ini semuanya diperah ya? Iya, Kayak ganti-gantian kayak Iya, gitu ya? diperah. Wow. Satu kali perah itu kan pagi sama sore. Misalnya pagi itu dapat satu ginian nih. ada yang bisa full, ada yang Oh iya, kurang lah. Gitu. tergantung dia ya produksinya berarti ya. juga. Tergantung dia. Ada yang bisa lebih bahkan ya mungkin. Bisa. Cuman biasanya pagi itu lebih banyak dibandingkan banyak ya? produksi yang sore. Oh iya kan kalau misalnya Karena- pagi mungkin dia udah semalaman kali ya. Ya, dari waktu benar-benar. interval dia ini pun kan lama. Kalau susu Lebih kayak lama. gini bisa langsung diminum atau sebenarnya jangan? Sebenarnya bisa langsung, cuman langkah lebih baiknya ya Dulu ya? istilahnya di pasteur dulu ya atau Dipasteurisasi gitu dipanaskan ya? terlebih dahulu itu lebih baik. Oh, kayak Cuman gini. kalau mau langsung diminum pun sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah, cuman ya lebih apa ya istilahnya mah Ya, lebih kalau aman misalnya- dipasteurisasi ya. lah ya, lebih aman. Kita mau lihat deh ternyata dia sebenarnya tuh di kayak giniin tuh dia apa sih yang dirasain tuh guys? Ternyata dia mah cuek tahu sambil makan aja. Ini sebenarnya dia kalau misalnya itu dikasih makan emang sengaja harus dikasih makan atau buat mengalihkan aja gitu? Buat mengalihkan aja sama biar dia kasih energi lah. Oh, kasih energi ya. Ini yang tadi apa konsentrat Ya. itu yang dikasih ya? Gila dia udah nih, gue udah tahu konsentrat. Kalau konsentrat kayak gini ngeracik sendiri berarti ya Kang ya? Kalau kita kebetulan masih beli ya, ada Masih supplier. beli ya, ada suppliernya ya, kayak gitu ya. Tuh guys, lihat. Wow, parah sih ini. Dia santai banget ya. Dan untuk komposisinya pun konsentrat perah sama sapi yang penggemukan itu beda. Beda ya? Beda karena kan Beda, tujuan guys. produksinya beda gitu. Pokoknya mau selain ada rumusan-rumusan kayak gitu-gitu juga, komposisi-komposisi setiap kebutuhan beda ya? Beda, Misalnya buat pasti. breeding kayak gitu juga beda ya? Beda, pasti beda. Beda semua guys. Nih akangnya nih. Ini udah selesai nih Kang? Oh, udah selesai nih. Kita lihat nih kalau udah selesai kayak gimana nih, kebetulan banget nih. Oh, diparkirin guys. Tuh. Oh. Dia udah tahu ya. Dia udah tahu ya. Begitupun kalau misalnya di kandang dia tinggal dilepas talinya dia udah Dia udah jalan ke sini Jalan sendiri. sendiri. Dia udah ngerti. Sini-sini dia. Lihat itu dia. Lagi diapain tuh dia tuh. kadang ya gitulah kalau Iya, bandel dia masih ada yang bandel. masih agak bandel ya dia ya. Iya. Dia masih lapar gitu. Dia masih makan konsentrat yang lezat guys. Bahkan dia dari sini pun biasanya udah tahu tempatnya dia Tempatnya di mana? Oh, ya Ya. ampun. Boleh lihat ah. Ini aman kan ya, nggak apa-apa kan ya? Ya. Tuh, tuh. Dia nggak diapa-apain loh. Maksudnya sih akangnya juga dia santai aja. Dia jalan guys dengan santainya. Bisa begitu sih.
Nyantai banget ya. Abis itu dia parkir aja ya di tempat dia Iya. ya. Udah apa besok gitu lagi gitu ya. Gitu. Ampun guys, ternyata kayak gitu. Ih, ada anaknya di sini Kang. Ada, ada. Ih, sekalian Kan aja. ya ini kan kita punya perah, otomatis kan kita usahakan dia harus bunting setiap hari. Maksudnya bukan setiap hari lah, setiap periodenya kita usahakan harus bunting. Karena kan ketika dia bunting, dia melahirkan, otomatis kan menghasilkan susu. Oh iya ya. Kan ya sama lah kurang lebih Sama kayak lah sama manusia kayak sama manusia mamalia gitu. lainnya ya. Oh iya ya. Makanya ya sapi perah itu harus diusahakan setiap periodenya itu kita Lagi hamil gitu ya. dia ya? hamil gitu. Oh, benar. Makanya dia setiap periode kita kawinkan, walaupun kawinnya itu nggak secara tradisional atau secara langsung sama jantan, tapi kita udah pakai teknologi inseminasi buatan. Oh, inseminasi buatan kayak gitu. Oke, ternyata ini anak-anaknya nih. Ini anak-anak halal ya. Anak-anak halal. Anak-anak halal ini. Nih anak-anak halal ini guys nih. Terus kayak gini juga dia bibit-bibit yang bakal nanti bisa diperah juga berarti ya? Tergantung, kalau misalkan Tergantung, ya? anaknya betina bisa. Oh iya, Kan jantan apa yang diperah? Kalau jantan Ini ya loh anak-anaknya loh. Lucu banget ya anak-anaknya ya. Ini biasanya pembesarannya kalau misalnya sampai sebesar bisa diperah lagi itu berapa lama Kang? biasanya kurang lebih 1,5 tahun gitu. Tahun setengah 1 ya? tahun setengah. Oh, lucu sekali. 1 tahun setengah sampai 2 tahun lah. Cepet ya berarti lumayan ya, Ya, maksudnya lumayan. pertumbuhannya ya dari sekecil ini gitu. Ini yang paling kecil berarti yang ini Nah, mungkin ini ya? Yang mana nih? Yang ini? Yang ujung situ. Oh yang ujung sih mana Itu kecil, baru berapa mingguan gitu. Oh ini bisa dilihat dari atas ini Dit. Hello. Lucu banget. Dia kita masih takut sama orang. Guys dia takut guys. Sorry. Tuh guys. Ternyata dia takut ya. Sumpah ini masih kecil dong. Lucu banget ya. Ini biasanya kalau misalnya masih kecil kayak gini apa digedein dulu apa misalnya yang dijual atau gimana Kang? Kalau kayak gini? Kalau biasanya kalau peranakan asli dari kita diusahakan nggak dijual sih. Oh nggak dijual ya, buat Buat dipelihara lagi aja. dipelihara lagi ya Sama nantinya kita. ya. Kayak gitu ternyata ya. Ini berapa anaknya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada lebih dari 10 ekor lah guys di sini anaknya ya. Kalau misalnya dia nih udah beranak kayak gini, nanti kan berarti dia lama-lama mah susunya bakal turun lagi. Berarti ntar dihamilin lagi gitu. Iya, pokoknya usahakan setiap periode dia birahi gitu ya, si betina ini kita kawinkan gitu. Kalau periode berarti dia juga ada musim-musimnya ya? Ada. Oh, musim kawin ini biasanya kapan tuh? Biasanya Beda-beda. sama lah kayak Kalau manusia, manusia? ya, ada masa subur dan itunya gitu. masa subur. Biasanya teman kalau dari habis melahirkan dia masa kosongnya. Jadi jangan dulu langsung gitu ya. Itu kasihan kurang dulu lebihnya gitu ya. 60 harian. Oh, 60 hari sampai ya. 80 hari baru Hari dia dia siap nyantai lagi. dulu gitu ya, nyantai. Siap lagi. Ya istilahnya pembentukan kembali bagian dalamnya rahimnya Oh, iya, dipersiapkan lagi kan gitu. Benar.